Kejanggalan Formula E terungkap lagi. Anies untung, rakyat buntu. Sudah ada beberapa pihak yang sudah dipanggil atau dilakukan klarifikasi. Sudah ada beberapa mungkin para tugasnya sudah melakukan kegiatan pengumpulan data, informasi termasuk juga dokumen. Tapi detailnya sekali lagi kami tidak akan sampaikan secara rinci karena tahapannya adalah masih di penyelidikan. Benar, saat ini KPK meminta keterangan terhadap beberapa pihak dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan di dalam kegiatan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK. Kegiatan ini tentu sebagai tindak lanjut dari adanya laporan masyarakat kepada KPK terkait penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Anggaran yang sebelum menjadi perda APBD itu sudah ijon kepada Bank DKI senilai 180 miliar. Nah itu yang dipertanyakan di sekitar itu mekanismenya aja. Selain yang Anda katakan bahwa ada semacam model ijon dalam di peraturan perundang-undangan setelah menjadi perda APBD baru itu bisa dilakukan. Ini kan nggak tanpa konfirmasi kita dia langsung berbuat sendiri karena saya juga tidak diberitahu oleh Pak Gubernur dan dia membuat komitmen yang pertama itu. Sebenarnya Anies tidak diizinkan melakukan komitmen yang penerapan programnya melampaui masa jabatannya. Namun ya namanya Anies, aturan semendasar itu pun dilanggarnya. Kini yang harus menanggung akibat semua itu ya Pemprov DKI. Masih ada kewajiban untuk menjalankan Formula E selama 2 tahun berturut-turut. Kalau secara sepihak acara itu dibatalkan, komitmen fee yang sudah dibayarkan tidak akan dikembalikan. Jadi posisi Pemprov DKI sebenarnya dilematis. Karena itulah sebuah laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan diperlukan. Kejanggalan Formula E terungkap lagi. Entah sudah berapa kali saya menulis tentang rencana Pemprov DKI Jakarta menggelar ajang balap Formula E. Sejak 2019 isu ini bergulir, berputar-putar, mentok di sana-sini, terbongkar berbagai blunder dan kejanggalannya, serta menuai kritik dari berbagai pihak. Contohnya soal lokasi saja ya. Dari di tengah kota yang dikritik akan menimbulkan kemacetan hebat ketika dibangun maupun ketika digelar. Kemudian menjalar ke penebangan pohon-pohon tua di kawasan Monas, yang hingga sekarang pohon-pohon itu raib entah kemana. Lalu ketika penyelenggara mencari lokasi baru selain Monas, mereka malah berusaha menyeret Presiden Jokowi agar nampak terlibat dalam Formula E. Padahal kan enggak ada urusannya Formula E dengan Presiden Jokowi. Kok nggak malu ya berusaha menjadikan Presiden Jokowi jadi bumper? Dan akhirnya terpilihlah Ancol sebagai lokasi. Tentu saja bukan berarti permasalahan langsung berakhir. Jenis tanah rawa-rawa dan becek itu mengundang pertanyaan besar dari berbagai kalangan sumber. Dengan waktu pembangunan yang singkat dan biaya yang terbatas, apakah bisa menghasilkan kualitas sesuai dengan standar internasional? Nah, itu baru soal lokasi, belum lagi soal yang paling utama, yang paling meresahkan publik terkait Formula E. Apalagi kalau bukan soal dana alias duit rakyat yang dipakai buat modal acara ini. Ini yang mau kita bahas lebih lanjut. Kita akan bicara angka secara rinci. Berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk Formula E? Pertama, komitmen fee yang sudah dikeluarkan sekitar 560 miliar rupiah. Kedua, biaya lain-lain seperti biaya perubahan lapangan Monas yang sejak awal direncanakan berkaitan dengan Formula E dengan total mencapai 143 miliar rupiah. Lalu dari rencana penyertaan modal daerah PMD tahun 2020 sebesar 305 miliar rupiah kepada Jakpro berkaitan dengan Formula E. Terdapat rincian antara lain 5 miliar rupiah untuk studi kelayakan, 600 juta rupiah untuk sosialisasi, 10 miliar rupiah untuk layanan umum, dan lain-lain. Menurut anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, biaya-biaya ini tidak jelas. Apakah sudah dikeluarkan dan digunakan atau batal? Dia memperkirakan total biaya lain-lain ini mencapai 150 miliar rupiah sumber. Lalu, apakah biaya itu sudah mencakup biaya untuk negosiasi awal ke New York, Amerika Serikat yang dilakukan oleh Gubernur Anies pada 2019? Sumber apakah yang juga termasuk biaya studi banding yang dilakukan oleh panitia dan Jakpro ke Arab Saudi?
Sumber yang katanya termasuk mempelajari pengelolaan sponsor. Kejanggalan Formula E terungkap lagi. Entah sudah berapa kali saya menulis tentang rencana Pemprov DKI Jakarta menggelar ajang balap Formula E. Sejak 2019 isu ini bergulir, berputar-putar, mentok di sana-sini, terbongkar berbagai blunder dan kejanggalannya, serta menuai kritik dari berbagai pihak. Contohnya soal lokasi saja ya. Dari di tengah kota yang dikritik akan menimbulkan kemacetan hebat ketika dibangun maupun ketika digelar. Kemudian menjalar ke penebangan pohon-pohon tua di kawasan Monas, yang hingga sekarang pohon-pohon itu raib entah kemana. Lalu ketika penyelenggara mencari lokasi baru selain Monas, mereka malah berusaha menyeret Presiden Jokowi agar nampak terlibat dalam Formula E. Padahal kan enggak ada urusannya Formula E dengan Presiden Jokowi. Kok nggak malu ya berusaha menjadikan Presiden Jokowi jadi bumper? Dan akhirnya terpilihlah Ancol sebagai lokasi. Tentu saja bukan berarti permasalahan langsung berakhir. Jenis tanah rawa-rawa dan becek itu mengundang pertanyaan besar dari berbagai kalangan sumber. Dengan waktu pembangunan yang singkat dan biaya yang terbatas, apakah bisa menghasilkan kualitas sesuai dengan standar internasional? Nah, itu baru soal lokasi, belum lagi soal yang paling utama, yang paling meresahkan publik terkait Formula E. Apalagi kalau bukan soal dana alias duit rakyat yang dipakai buat modal acara ini. Ini yang mau kita bahas lebih lanjut. Kita akan bicara angka secara rinci. Berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk Formula E? Pertama, komitmen fee yang sudah dikeluarkan sekitar 560 miliar rupiah. Kedua, biaya lain-lain seperti biaya perubahan lapangan Monas yang sejak awal direncanakan berkaitan dengan Formula E dengan total mencapai 143 miliar rupiah. Lalu dari rencana penyertaan modal daerah PMD tahun 2020 sebesar 305 miliar rupiah kepada Jakpro berkaitan dengan Formula E. Terdapat rincian antara lain 5 miliar rupiah untuk studi kelayakan, 600 juta rupiah untuk sosialisasi, 10 miliar rupiah untuk layanan umum dan lain-lain. Menurut anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, biaya-biaya ini tidak jelas. Apakah sudah dikeluarkan dan digunakan atau batal? Dia memperkirakan total biaya lain-lain ini mencapai 150 miliar rupiah sumber. Lalu, apakah biaya itu sudah mencakup biaya untuk negosiasi awal ke New York, Amerika Serikat yang dilakukan oleh Gubernur Anies pada 2019? Sumber apakah yang juga termasuk biaya studi banding yang dilakukan oleh panitia dan Jakpro ke Arab Saudi? Sumber yang katanya termasuk mempelajari pengelolaan sponsor.